Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bacaan tilawah Quran kita pagi hari ini membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indahu. Tidaklah orang membaca tilawah tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah pasti turunkan rahmat kasih sayangnya, menurunkan ketenangannya, dan insya Allah keberkahan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir juz pertama dari surat Al-Baqarah ini, terutama dari ayat 124, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Ibrahim akan diangkat menjadi seorang pemimpin. Ya, inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidh dhalimin. Ayat ini dan sekitar 10 ayat setelahnya itu bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi pemimpin, menjadi seorang imam, menjadi seorang yang akan melanjutkan peradaban manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan paling tidak ada 3 sifat karakter yang dimiliki oleh Ibrahim alaihi salam sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang akan mampu melanjutkan peradaban manusia di dunia ini, yang kalau kita mengikuti sifat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini, maka insya Allah kita juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam diri sendiri, pemimpin dalam rumah tangga, dan juga insya Allah pemimpin di tengah masyarakat kita. Sifat yang pertama atau karakter yang pertama yang dimiliki oleh Ibrahim alaihi salam sehingga Allah mengangkat dia menjadi seorang pemimpin, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah ayat yang 124 ini. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan gelombang masalah yang beliau hadapi, dengan sederetan ujian yang beliau hadapi, beliau selalu fokus terhadap bagaimana mencari solusi, bagaimana cara keluar dari semua masalah-masalah yang timbul dan masalah-masalah yang ada. Sebab hidup ini bagi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah kalimat. Ya, hidup ini adalah kalimat-kalimat ujian. Hidup ini adalah ya gelombang-gelombang ujian. Tidak ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan pada dia kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan gelombang-gelombang ujian dalam kehidupannya. Dan mungkin tidak ada orang yang mampu bisa keluar dari masalah sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim. Beliau diperintahkan dengan segala keterbatasan fokus bagaimana keluar ke Mesir. Beliau pergi ke Turki, beliau kemudian ya karena perintah Allah Subhanahu wa taala beliau pergi ke Turki, pergi ke Palestina, pergi ke Mekah kembali, dan begitulah fokus Ibrahim alaihi salam, jamaah yang dimuliakan Allah, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kalimat-kalimat ini, dari semua masalah-masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Senantiasa meminta kepada Allah, fokus kepada Allah, ya Allah selesaikan masalah ini. Ya Allah berikan solusi dari problem ini. Ya Allah berikan
ya, jalan keluar dari masalah ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sungguh setelah kesusahan maka pasti ada kemudahan di dalamnya. Wa ila rabbika farghab, dan senantiasa mintalah, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terus diberikan solusi dari semua masalah-masalah yang dihadapi seseorang. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karakter inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ibrahim alaihi salam menjadi seorang pemimpin. Karena memang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam senantiasa terus memikirkan bagaimana solusi, bagaimana cara keluar dari masalah-masalah yang ada, tidak terus-menerus menggerutu dengan masalah, tidak terus-menerus terlibat dengan inti masalahnya. Ya, tidak mengeluh dengan masalah yang ada. Ya Allah, saya kan sudah sholat. Ya Allah, kan saya seorang nabi. Ya Allah, kan saya seorang rasul. Bagaimana engkau memberikan kepadaku masalah-masalah yang luar biasa besar ini, ya Allah. Nabi Allah Ibrahim senantiasa fokus ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi Raja Namrud seperti Raja Firaun yang zalimnya luar biasa. Dan Ibrahim pada saat itu hanya sendiri ditemani oleh istrinya Sarah dan anak saudaranya Lut alaihi wassalam. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa aku yang harus disuruh? Ya Allah, kenapa kan saya cuma bertiga, ya Allah, harus menghadapi seorang raja yang luar biasa besar, yang luar biasa kuat. Bagaimana mungkin aku menghadapinya, ya Allah? Ibrahim alaihissalam dalam sejarah-sejarah yang kita temukan jamaah yang dimuliakan Allah tidak pernah mengeluh dengan masalahnya, tetapi ia senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah, selesaikan masalah ini, ya Allah, selesaikan problem ini, ya. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, yang membuat Nabi Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin adalah karena Nabi Allah Ibrahim senantiasa melihat jauh ke depan. Visinya luar biasa jauh. Makanya kita temukan dalam ayat setelahnya jemaah yang dimuliakan Allah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tanah suci ini nanti, jadikanlah ya negara ini nanti negara yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, berikan rezeki kepada penduduknya, kepada penduduk Mekah ini nanti, ya Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan masa depan Mekah Al-Mukarramah yang luar biasa tentram, yang luar biasa nikmat, yang luar biasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, ia tidak hanya meminta untuk kota Mekah agar aman, tentram, dan diberikan kemakmuran, tetapi ia juga meminta kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utus juga di daerah Mekah ini nanti seorang rasul yang mengajarkan kepada umatnya akan Alkitab, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Allah Ibrahim melihat ke depan, tidak hanya fokus pada hari ini saja, tetapi senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ke depan jadikanlah keluarga kami keluarga yang berkah. Ya Allah, ke depan jadikanlah keturunan kami keturunan yang barokah, yang senantiasa Engkau berikan kepada mereka ketenangan, keislaman, keistiqomahan dalam beragama. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Ibrahim wawassa biha Ibrahim bani, dan Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya, ya, Yaqub, Ishak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ma ta'buduna min ba'di, ya Allah, jadikan mereka setelah aku meninggal nanti, setelah aku wafat nanti, mereka senantiasa menyembahmu, tidak syirik kepadamu, senantiasa memohon kepadamu, senantiasa istiqomah dalam agamamu. Dan yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, sifat yang senantiasa dimiliki oleh Ibrahim adalah idh qala lahu rabbuhu aslim. Ya,
senantiasa tunduk kepada Allah. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim, berislamlah wahai Ibrahim, tunduklah kepada Allah wahai Ibrahim, pasrahkan semua urusanmu kepadaku wahai Ibrahim. Kata Ibrahim, Inni aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, aku pasrahkan semua urusanku hanya kepadamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiga inilah jamaah yang dimuliakan Allah yang membuat keluarga Ibrahim dimuliakan oleh Allah. Tiga sifat inilah jamaah yang dimuliakan Allah yang membuat keluarga Ibrahim diangkat menjadi pemimpin-pemimpin peradaban pada saat itu, pelanjut peradaban manusia. Dan semoga tiga sifat ini kita miliki sehingga keluarga kita dimuliakan oleh Allah. Anak-anak keturunan kita diangkat menjadi pemimpin-pemimpin yang mengajak pada kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memandang ke depan, tidak hanya fokus dengan masalah tetapi senantiasa berusaha untuk mencari solusi dan terus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah yang dimuliakan Allah diberikan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan agama dan keberkahan-keberkahan Allah. Allah terus turunkan kepada kita, kepada keluarga kita, berkah dunia dan juga insya Allah berkah di hari akhirat. Terima kasih jamaah yang dimuliakan Allah. Aku ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Syaf. Dan Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bu Udayani di Bogor. Seringkali kita merasakan bahwa ujian yang Allah kirimkan kepada kita datang terus-menerus. Bagaimana kita harus menyikapi setiap ujian yang datang ke dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa paham maksud setelah datang kesulitan, pasti akan datang kemudahan tersebut. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Bu Udayani atas pertanyaannya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan nanti di hari akhirat manusia ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibagi menjadi dua. Ya. Bagian yang pertama atau kelompok yang pertama itu hisabnya Masya Allah luar biasa lama sekali, ratusan tahun mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara bagian yang keduanya itu Masya Allah hisabnya luar biasa ringan, cepat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fase selanjutnya. Ya, orang-orang yang dihisab dengan sangat lama ini bertanya kepada Rabb, ya Rabb, mengapa mereka hisabnya luar biasa cepat? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kullama, setiap aku uji orang-orang ini, mereka senantiasa mengatakan sami'na wa radina, kami ridha dengan semua ujianmu ya Allah. Kami ikhlas dengan semua ujian-ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, dan itulah yang membuat aku kemudian menghisap mereka dengan hisap yang luar biasa ringan. Karenanya salah satu hikmah mungkin yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah saat kita diuji oleh Allah adalah jangan-jangan kita nanti di hari akhirat ingin dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisap yang ringan, ya, karena wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, maka pasti kalian akan ditanya nanti di hari akhirat dengan segala bentuk kenikmatan. Allah akan tanya, Allah berikan kepada kita nikmat mata, Allah tanya matanya dikemanakan. Allah berikan kepada kita kenikmatan tangan, Allah akan tanya diapain tangan ini, dipergunakan untuk apa tangan ini, akan terus semua wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua Allah akan tanya, itulah yang membuat hisab kita menjadi lama. Ribuan tahun lamanya kita akan terus dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ketika kita balik sampai kita meninggal akan terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, gaji dulu kita yang sekian dikemanakan, dari mana dapatnya, panjang kita punya hisab. Karenanya kemudian
Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji oleh Allah di dunia, jangan-jangan Allah ingin menghisab kita. Dan yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala menguji kita, fa inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita ujian, maka sebenarnya Allah telah menyiapkan, sedang menyiapkan, ada banyak kemudahan-kemudahan setelah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah salah satu fungsi, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikannya adalah karena Allah ingin kita nanti di hari akhirat ya dihisab dengan hisab yang ringan. Allah ingin mengangkat dosa-dosa kita, membersihkan kita. Allah ingin meridhai kita. Allah ingin ridha dengan kita. Allah ingin memberkahi kehidupan kita. Karenanya ujian-ujian itu datang dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingin sekalipun menzalimi hamba-hambanya. Ia begitu sayang, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya segala macam bentuk ujian kepada kita sebenarnya adalah innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Allah jika telah mencintai seseorang, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengujinya. Faman radiya, kalau hambaku ini ridha, maka aku semakin ridha kepadanya. Dan apabila hambaku ini tidak ridha, marah, murka, tidak ikhlas, tidak ridha, falahu sukhat, maka aku juga demikian. Aku akan membalasnya dengan ketidakridhaan. Aku tidak meridainya, aku tidak mengikhlaskan hambaku ini. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali makna dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, dan yakinlah bahwa tidak ada yang Allah berikan kepada kita dari ujian ini kecuali hanya Allah inginkan kepada kita. Ia ingin angkat derajat kita, ia ingin memberikan kembali kemudahan demi kemudahan setelahnya. Yang penting syaratnya tadi satu, ridhalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga terjawab insya Allah. Baik, Ustaz, masih ada waktu sebentar, Ustaz. Ustadz mohon bantu dijelaskan terkait dengan kata ma'a pada inna ma'al usri yusra. Ada yang mengatakan bahwa ma'a itu tidak berjeda. Ketika ada ujian tidak akan berjeda, pasti kenikmatan itu akan datang. Betulkah makna ma'a seperti itu, Ustadz? Silakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dalam karya-karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, itu banyak sekali menjelaskan tentang makna suratul insyirah ini. Ya, jadi yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kesulitan-kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu sebenarnya adalah Allah ingin memberikan kepada kita kemudahan dan kemudahan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan, itu bertanda bahwa Allah sedang menyiapkan kepada kita ada kemudahan setelah ya kesulitan-kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya dulu para ulama menyebutkan ya, ketika sudah tidak ada uang, itu artinya Allah sebentar lagi akan memberikan kepada kita uang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penyakit, itu artinya sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan yang luar biasa besar. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian, sebenarnya Allah telah menyiapkan. Makanya Allah menyebutkannya dengan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti Allah akan berikan kemudahan setelah kesulitan, kesembuhan setelah ya penyakit, dan begitu seterusnya. Kesulitan-kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah telah menyiapkan kemudahan-kemudahannya, Allah telah menyiapkan kebaikan-kebaikannya, keberkahan-keberkahannya. Sehingga insya Allah jamaah yang dimuliakan Allah, lan yaghliba usrun ma'al yusraini, tidak akan pernah dikalahkan kemudahan ya, dua kali kemudahan gak akan pernah mungkin dikalahkan hanya dengan satu kesulitan, hanya dengan satu masalah. Demikian, semoga terjawab insya Allah. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan,
Tadi Pak Muharram sudah nge-share di grup WA terkait dengan rekaman edisi perdana kita untuk khataman yang kedua ini. Jadi Bapak Ibu yang kemarin ketinggalan dapat menontonnya di WA Group dan itu ada di YouTube. Nanti juga bagi yang lain juga bisa menyaksikan melalui YouTube yang ada. Dan insya Allah nanti setelah edisi-edisi lain juga akan nanti di-share ke grup setelah dilakukan editing oleh tim Wahana. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, sekarang sudah pukul 6 lebih 2 menit. Kita harus menyudahi kebersamaan kita di pagi hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali kajian kita terkait dengan surah Al-Baqarah ini, tentu lanjutan ayatnya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diistiqomahkan terhadap keislaman yang lurus ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.